Halo, jumpa lagi dengan saya, Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi, Justin Mariana Philip Ziawaso, NRT 2017-1209-203, Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang alih status izin tinggal. Menurut Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal yang diberikan kepada orang asing dapat dialih statuskan. Alih status adalah perubahan status keberadaan orang asing dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Subjek alih status izin tinggal ada dua. Yang pertama, pemegang izin tinggal kunjungan dapat dialih statuskan ke KITAS dan pemegang KITAS dapat dialih statuskan ke KITAP. Jangka waktu alih status izin tinggal terbatas yang pertama diberikan tidak dapat melampaui masa berlaku paspor kebangsaannya. Yang kedua, diberikan sesuai keputusan Direktur Jenderal yang mempertimbangkan rekomendasi instansi yang berwenang, permohonan pemohon, dan masa berlaku paspor. Jangka waktu izin tinggal terbatas bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal terbatas ayah dan atau ibunya, namun tidak boleh melebihi batas usia 18 tahun. Anak berkewarganegaraan asing pemegang izin tinggal terbatas, jika sebelum berusia 18 tahun telah kawin, izin tinggal terbatasnya dibatalkan. Untuk poin 3 dan 4 dikecualikan untuk anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia. Jangka waktu alih status izin tinggal tetap. Yang pertama diberikan jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, izin tinggal tetap bagi suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap dari suami, istri, ayah, atau ibu pemegang izin tinggal tetap dari orang asing. Jangka waktu izin tinggal tetap diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap ayah dan atau ibunya, namun tidak boleh melebihi batas usia 18 tahun. Anak berkewarganegaraan asing pemegang izin tinggal tetap, jika sebelum berusia 18 tahun telah kawin, izin tinggal tetapnya dibatalkan. Untuk poin 3 dan 4, dikecualikan untuk anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia. Mekanisme alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas. Apabila permohonan lengkap, maka Kepala Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, memasukkan data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan, pembayaran biaya, identifikasi dan verifikasi data, pengawasan keimigrasian lapangan jika dibutuhkan, pembuatan dan penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian, pemindaian dokumen selesai, penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan atau melalui SIM-KIM kepada Kepala Divisi Keimigrasian. Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan, penyusunan pertimbangan dan saran, pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal, pemindaian dokumen selesai dan penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan atau melalui SIM-KIM kepada Direktur Jenderal. Penyampaian maksimal 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan persyaratan, penandatanganan keputusan Direktur Jenderal, pemindaian dokumen selesai, penyampaian keputusan Direktur Jenderal secara manual dan atau melalui SIM-KIM kepada Kepala Kantor Imigrasi. Keputusan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon penyampaian maksimal 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima keputusan. Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi melakukan wawancara, identifikasi, dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari.
menerbitkan kartu izin tinggal terbatas, dan peneraan cap izin tinggal terbatas sekaligus membuat izin masuk kembali pada paspor kebangsaan. Penandatanganan kartu izin tinggal terbatas dan teraan cap izin tinggal terbatas dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Selanjutnya, scan dan penyerahan dokumen. Pemohon datang maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Mekanisme izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap. Apabila permohonan lengkap, maka Kepala Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, memasukkan data pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan. Kemudian pemohon diminta untuk melakukan pembayaran biaya. Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi mengidentifikasi dan memverifikasi data, pengawasan keimigrasian di lapangan jika diperlukan, pembuatan dan penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian, pemindaian dokumen selesai, dan penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan atau melalui SIM-KIM kepada Kepala Divisi Keimigrasian. Jika tidak diperlukan pengawasan keimigrasian, maka penyampaian maksimal 3 hari kerja sesuai tanggal diterima permohonan secara lengkap. Jika diperlukan pengawasan keimigrasian, maka penyampaian maksimal 7 hari kerja sesuai tanggal diterima permohonan secara lengkap. Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan, pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal, pemindaian dokumen selesai, dan penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan atau melalui SIM-KIM kepada Direktur Jenderal. Keputusan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan persyaratan, penandatanganan keputusan Direktur Jenderal, pemindaian dokumen selesai, penyampaian keputusan Direktur Jenderal secara manual dan atau melalui SIM-KIM kepada Kepala Kantor Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon penyampaian maksimal 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima keputusan. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari, kemudian melakukan penerbitan kartu izin tinggal terbatas dan peneraan cap izin tinggal terbatas sekaligus memuat izin masuk kembali pada paspor kebangsaan pemohon. Selanjutnya, melakukan penandatanganan kartu izin tinggal terbatas dan teraan cap izin tinggal terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi. Scan dan penyerahan dokumen. Pemohon datang maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.